بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال رضي الله عنه إلى أن قال وقال آخر منذ 40 سنة ما غمني شيء إلا طلوع الفجر. Berkata masih menjelaskan tentang fadilah keutamaan Qiyamul Lail. Beliau sedang menjelaskan bagaimana para solihin, orang-orang soleh di dalam mereka itu menikmati munajat mereka dengan Allah di malam hari. Sampai-sampai ada yang mengatakan mundu arba'ina sanatan, semenjak 40 tahun, sudah 10 tahun, ya. Mundu semenjak 40 tahun, ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Tidak ada yang menyebabkan aku itu resah, gelisah, ya. Illa tulu'ul fajri. Kecuali kalau sudah adzan subuh. Luar biasa. Ada orang yang membuat dia sedih, yang membuat sedih itu manusia kebanyakan. Kalau barangnya hilang. Ya. Kalau barangnya hilang, yang dia cintai, motornya hilang, mobilnya hilang, barang yang dicintai itu hilang, dia pasti sedih. Ya. Proyeknya nggak jalan, sedih. Ya. Tapi ini luar biasa, ahlul lail, ahlullah. Orang yang dicintai oleh Allah, kalau sudah mendapatkan kenikmatan, kelezatan, munajat dengan Allah, yang membuat sedih itu hanya satu, bukan duniawi, bukan. Tapi kalau udah adzan subuh, udah, itu sedih. Coba ente bayangin. Adzan subuh dia udah sedih. Ya. Karena munajat dengan Allah udah selesai. Ya. Dengan adzan subuh munajat dengan Allah udah selesai. Ketika asyik-asyiknya mereka itu menikmati munajat dengan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh, udah beda lagi, udah selesai. Munajat dengan Allah udah selesai. Itu yang membuat mereka itu sedih. Ya. Seperti sedihnya orang kalau nggak dapat proyek. Seperti sedihnya orang yang kehilangan barang kesayangannya. Itu luar biasa. Sampai nangis-nangis. Seperti Al-Habib Kanal Habib Umar bin Hud Al-Attos. Ya. Satu kali semalam beliau itu nggak tahajudnya nggak seperti biasanya. Itu paginya dia menangis sesegukan. Nggak mau ketemu sama orang. Nangis. Ditanya kenapa, ya karena malamnya nggak tahajud. Tahajudnya paling yang biasanya 2 jam, ini cuma paling setengah jam. Itu beliau sedih, nangis. Ini ahlullah. La ilaha illallah. Ini perlu taufik. Ada taufik ini. Ya. Orang seperti ini sudah mendapatkan taufik wal hidayah. Allah maj'alna minhum wa amsalahum fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa qala akhar ahlul laili fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang malam ketika mereka di malam harinya, ahlul lail ini maksudnya orang yang qiyamul lail. Iya. Orang sudah qiyamul lail, orang-orang malam ini di malam harinya lebih nikmat, lebih lezat daripada orang yang sedang asyik dengan mainannya. Orang ente kalau udah asyik, ada orang yang asyik main ya. Sampai dia lupa waktu, itu saking asyiknya. Ya. Main bola misalkan, sampai dia lupa waktu makan, lupa waktu sholat misalkan. Janjian sama orang lupa gara-gara asyik dengan mainannya. Ada orang yang sedang asyik mainannya dengan gamenya, ya, main game, ya, sampai lupa waktu, ya, saking asyiknya. Lah itu orang malam itu lebih nikmat, lezatnya lebih nikmat daripada nikmatnya orang sedang yang lupa dengan mainannya, ya, yang lupa sebab mainannya gitu.
Ahlul lail bi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim. Ya. Jadi waktu malam itu adalah hanya satu waktu ya, yang mana waktu itu tempat orang itu berdamai bercinta dengan kekasihnya. Gak ada waktu lain udah. Ya. Di malam hari. Yaitu di malam hari. Waktu di mana dia itu sedang waktu yang bersih, waktu yang tenang, waktu yang tidak diganggu dengan apapun ya. Bersama kekasihnya itu hanya di malam hari. Ya. Ya lailutul. Ya. Ya lailutul kata para sebagian orang ahlul lail. Ya. Ya lailutul malam. Jangan buru-buru pagi yang lama. Karena sedang asyiknya. Bukan untuk tidur, bukan. Tapi untuk munajat kepada Allah. Waqala akharu, dan orang yang, dan ulama lain mengatakan ya. Orang salihin yang lain mengatakan laula qiyamul lail, laula qiyamul laili wa mulaqatul ikhwani fillah ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena qiyamul lail, kalau bukan karena berjumpa dengan saudara-saudara fillah karena Allah, ma ahbabatul baqa'a fid dunya, aku tidak senang hidup di dunia. Jadi yang membuat mereka ini betah di dunia hanya dua. Qiyamul lail sama berteman dengan orang soleh. Udah. Qiyamul lail sama berteman dengan orang soleh. Itu dua itu. Kalau udah kehilangan ini, udah mereka udah. Artinya udah nggak pengen lama-lama di dunia. Yang membuat mereka betah di dunia masih bisa qiyamul lail. Sama berjumpa, berteman dengan orang-orang soleh. Wa akhbarum bidzalika katsiratun masyhuratun. Dan akhbar, kisah-kisah tentang mereka orang-orang malam itu katsiratun, sangat banyak sekali, wa masyhuratun, sangat masyhur. Udah banyak. Wa qad shalla khalaiq minhu al-fajr bi wudu'il isya. Ya. Makanya sebagian seperti kanal Imam Abu Hanifah dengan jauh-jauh Imamuna al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau itu yaqra'ul Qur'ana fi Ramadhan, baca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu 60 kali khatmah. 60 kali khatmah, khatmatul Qur'an 60 kali. Wa kullu dzalika fi shalah. 60 rakaat itu beliau bacanya di dalam sholat. Artinya sholat sunnah. Ya. 60 rakaat itu 60 khutmah, 60 kali hataman itu dalam sholat. Muridnya Imam Buaiti itu satu hari satu khutmah, satu hataman Quran. Nah, yuk gimana? Mereka ahlul lail, kayak seperti ini ahlul lail. Begitu juga kan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika beliau itu memiliki kebiasaan tahajudnya itu nisful lail. Ya, nisful lail. Kalau Imam Syafi'i itu membagi malamnya dengan tiga bagian, ya, dibagi dengan 3 waktu. Sulusun, sepertiga untuk ilmu. Sulusun lil ilmi wa sulusun lis salati wa sulusun lin naumi. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga lagi untuk salat, sepertiga lagi untuk tidur. Tapi Imam Abu Hanifah menghidupkan malam setengahnya malam itu dibuat untuk qiyamul lail. Setengah malam. Itu malam itu dari jam 6 sampai jam berapa? Jam 4 misalkan. Jam 5. Itu setengahnya dari jam berapa?
Jam 11? Ya, dari jam 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4 itu beliau berarti berapa jam itu? 5 atau 6 jam. Cuh, berarti dari jam 11. Itu kebiasaan beliau seperti itu, menghidupkan malam. Sampai ada orang yang terkenal beliau itu kalau menghidupkan malam itu sampai yuhyi al-laila nisfah. Ya, separuh malam beliau hidupkan untuk qiyamul lail. Orang-orang ada orang bilang ketika ngelewatin rumahnya Al-Imam Abu Hanifah, ini dia bilang mengatakan hadza yang punya rumah ini yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah, yuhyil laila kullah, menghidupkan malam itu semuanya, padahal beliau itu cuma separuh malam, cuma 6 atau 5 jam. Tapi ini orang bilang sama orang-orang, ya, ini yang punya rumah ini yaitu Imam Abu Hanifah yang beliau maksud kalau menghidupkan malam itu semua malam, enggak setengah malam, tapi dia mengatakan semua malam. Berarti dari jam berapa? Dari maghrib, isya lanjut, habis isya mana-mana sampai subuh. Berarti kan gitu. Ya. Ini Imam Abu Hanifah dengar, ya. Ya. Imam Abu Hanifah dengar. Wah, kalau Imam Abu Hanifah ketika mendengar seperti itu nggak seneng, ya. Wah, berarti saya terkenal berarti ya. Wah, qiyamul lailnya setengah malam. Tapi kata Imam Abu Hanifah enggak. Justru ada orang kayak ngomong begitu membuat dia itu semangat. Sampai dia yang tadinya cuma separuh malam, dia jadikan qiyamul lailnya dari maghrib, ba'dal maghrib terus. Dari awal malam sampai akhir malam. Sampai subuh. Kenapa beban? Ketika tanya, kenapa seperti itu? Saya malu nanti ketemu sama Allah. Dia bilang saya tahajudnya separuh malam, padahal saya semua malam, padahal saya cuma setengah malam. Saya malu di hadapan Allah. Ya. Makanya beliau langsung rubah sampai qiyamul lailnya itu al-lailu kulluh. Ya, semua malam dibuat qiyamul lail. Gara-gara omongan orang tersebut. Ya. Nah, alhasil banyak sekali ya kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang yang masyhur, ya. Mereka itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apa yang dikira para ulama madzhabul arba'ah, ya, sahibul madzhab arba'ah cuma alim doang. Ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, habis itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad doang, cuma alim doang. Enggak. Ya. Bukan, kalau cuma alim doang nggak bakalan ilmunya itu kekal sampai sekarang. Yang lebih alim dari Imam Syafi'i banyak. Yang sama ilmunya seperti Imam Syafi'i banyak. Imam Abu Hanifah. Tapi kenapa mereka ini yang 4 ini sampai sekarang, ya, itu masih kekal madhabnya? Atau bahkan di zamannya Imam Ghazali itu sampai ada madhabnya nggak cuma 4 sampai 5. Itu Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri. Cuma nggak sampai sekarang ini, ya. Udah nggak ada madhabnya. Itu kenapa? Bukan hanya sekedar alim doang, tapi hubungan dia dengan Allah itu terjaga. Ya. Itu yang menyebabkan ilmu mereka itu menjadi manfaat. Ya, sama Allah dijaga. Karena keikhlasan mereka. Ya, keikhlasan mereka di dalam menyebarkan ilmu, karena ketulusan, ketawaduan, hubungan mereka dengan Allah, kezuhudan, zuhudnya, qiyamul lailnya dengan Allah, hatinya dijaga. Itu yang menyebabkan ilmu mereka itu magbul, diterima dan banyak diminati oleh banyak orang. Jadi bukan hanya sekedar alim doang. Ya. Paginya mengajar, malamnya mereka qiyamul lail. Pagi siang mengajar, malamnya qiyamul lail.
Wa akhbarum. Terus wa qad shalla khalaiq minhum al-fajr bi wudu'il isya. Nah, terkadang ada beberapa orang yang mana mereka itu sholat subuhnya dengan wudu isya. Ya seperti siapa? Agar Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di wudu isya-nya itu di awal waktu, bukan di jam 3 atau jam 4. Karena sholat subuh dengan wudu isya, ya, udah sering. Tapi sholat isya-nya takhir, 4:30. Radhiyallahu anhum, ulaika alladziina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Fabihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka iqtadih. Ya, ambillah panutan, ambillah contoh dari mereka, ambillah pelajaran dari mereka. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Fa'alaika rahimakallah ya qiyamil laili wa bil muhafazati alaihi wa bil istiktsari minhu, dan hendaknya engkau semoga Allah merahmatimu menjaga yang namanya qiyamul lail, wa bil muhafazati alaihi, dan menjaga qiyamul lail, wa bil istiktsari minhu, dan memperbanyak qiyamul lail, wa kun, dan jadilah kamu min ibadir rahman, termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini ibadur rahman. Sifatnya hamba-hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang mana mereka itu kalau berjalan di atas bumi tidak sombong. Ya, tidak sombong, haunan. Tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan juga salah satu daripada sifat ibadur rahman, kalau ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang mengata-ngatai mereka, mencaci maki mereka. Khotbah itu berbicara. Adanya berbicara, orang jahil kalau bicara ya mencaci maki, mencela, ya. Qalu salama, mereka itu salama, ya. Dah, assalamualaikum, cukup, assalamualaikum, dibiarin aja udah, nggak usah dibalas, ya. Qalu salama, dah, assalamualaikum, tinggalin. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka, dan termasuk sifat daripada ibadur rahman, alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yang mana mereka itu kalau di malam harinya bukan tidur, ya, bukan tidur, tapi sujjadan wa qiyama, sujud, qiyam, berdiri, sujud, itu apa? Salat. Ya, di malam harinya salat. Ya. Wa tasif bi baqiyati awsafihim allati wasafahumullahu biha fi hadhil ayat ila akhiriha, ya. Dan bersifatlah dengan sisa baqiyatu, sisa daripada sifat-sifat mereka yang mana Allah sifati mereka biha, dengan sifat-sifat tersebut, fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, ila akhiriha, ya, sampai akhirnya. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Itu yang biasa Ustaz baca aja. Surat Al-Furqan. Wa in ajazta 'anil katsir minal qiyam bil lail fala ta'jaz 'anil qalil minhu. Kalau kamu enggak bisa, ajazta, kamu enggak bisa. 'Anil katsir, banyak, minal qiyamil lail, dari qiyamul lail. Enggak bisa ente banyak-banyak rakaat. Ya, fala ta'jaz 'anil qalili minhu, maka jangan sampai kamu itu tinggalkan sedikit daripada qiyamul lail. Ya. Ya. Minimal itu udah, kata Ibu Salim guru kita, kalau ente udah paling malas-malasnya, ya, paling malas-malasnya kalau ente memang benar nggak bisa bangun, paling malas-malasnya ente duduk, bangun dari tidur ente
Ente baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti minimal itu. Udah, minimal. Yang pertama istighfar, karena ente gak bisa minta maaf sama Allah, istighfar. Karena gak bisa tahajud. Sebagaimana diperintah oleh Allah, istighfar. Nam qala ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an ay fil qiyami minal lail. Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah sedikit daripada Al-Qur'an, surat Al-Muzammil. Ay fil qiyami minal lail, di qiyamul lail ya, kamu baca Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil laili walau rak'ah. Hendaknya kamu qiyamul lail meskipun hanya 1 rakaat. Gimana 1 rakaat? Itu artinya memberikan pemahaman buat kita bahwasanya saking pentingnya itu, meskipun itu bisa 1 rakaat udah nggak apa-apa. Ini sholat witir doang. Ini nggak bisa, ya 2 rakaat lah. Ya. Jadi manusia, jadi step by step. Kalau pengen istiqomah itu step by step dulu. Minimal 2 dulu. Nanti kalau sudah 2, 4. Istiqomah 4, 5. Habis itu tambah lagi 6. Istiqomah 6, habis itu 8. Ya. Kalau udah bisa istiqomah 8, witir 3. Ya. Kata. Jangan langsung 100 rakaat. Besoknya enggak tahajud, kapok. Ya. Jangan. Rul amal adwa muhawain golla, nanti akan disebutkan. Ya. Wa ma asana wa ajmala billadhi yaqra'ul Qur'anal karima bil ghaibi an yaqra'a kulla lailatin fi qiyami bil laili syai'an minhu. Ya. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya sama orang yang membaca Al-Qur'an bil ghaib. Oh, bil ghaib. Ya, baca Al-Qur'an bil ghaib, jadi baca Al-Qur'an qiyamul lail itu dia kasih jadwal, tahu, jadwalin. Malam ini 1 juz bil ghaib. Ya. Bil ghaib. Jadi misalkan kalau nggak bisa 1 juz ya setengahnya gitu. Setengahnya, setengah juz. Ya. Besoknya setengah juz lagi bil ghaib di sholat. Ya. Kalau untuk orang hafid itu ibadahnya itu. Yang paling afdal para hufad ibadahnya ya baca Al-Qur'an bil ghaib fi shalah. Ya. Itu ibadahnya udah. Ibadahnya qira'ul Qur'an, hafadzatul Qur'an. Ibadahnya paling afdal buat dia yaitu adalah qira'atul Qur'an bil ghaib fi shalah. Wa yaqra wa la tadrij, dan dibaca dengan berurut dari awal Quran sampai akhir. Ya. Hatta takuna lahu fi qiyamil laili khatmah. Sampai dia benar-benar punya di dalam qiyamul lail itu 1 khotaman. Imma fi kulli syahr, apakah 1 bulan dia khotam, artinya berarti 1 malam itu 1 juz. Au fi kulli arba'in, atau setiap 40 hari khotam. Au agal min dzalik au aksar, atau kurang dari 40 atau lebih dari 40, ala hasabin nasyati wal himmah. Ya, tergantung daripada semangat dan keinginan, himmah. Ya, itu bagus. Ya. Bil ghaib itu, ini bil ghaib, kalau bil ghaib ya udah pasti ini para hufad. Ya, kalau bil ghaib udah pasti para hufad. Kalian harus dari sekarang kalian mimpiin aja untuk sekarang. Kalau nggak bisa ya sekarang, yang penting ada niat dulu. Nanti bakalan saya seperti ini. Setiap malam dalam qiyamul lail saya setengah juz. Yang penting ada niat dulu. Harus ada niat. Jangan, aduh, bangunnya aja susah, gimana? Ya, gimana? Niat. Ya. Niatin dulu. Ya Allah, saya niat malam ini saya pengen tahajudnya 1 juz. Ya Allah, niat. Bantu saya ya Allah. Ya. Gitu. Kuatkan saya ya Allah. Nanti ada niat. Jangan kalah dulu, jangan ngedot dulu, belum ente lah
belum inti kerjain udah ngedon dulu. Ya, gimana? Bangun aja susah, apalagi 1 juz. Ya, itu mah udah nggak diharap orang kayak gini nih. Ya, udah kalah duluan sebelum perang. Ya. Jangan, niat. Penting niat. Niat yang kuat. Minta pertolongan sama Allah. Biar dikuatin. Kasih taufik wal hidayah. Wa'lam anal qalilad da'ima khairan minal katsiril munqati. Ketahuilah sedikit yang terus menerus continue istiqamah itu lebih baik daripada banyak tapi munqati, ya, terputus-putus. Malam tahajud, ya, saat besoknya enggak nunggu 1 minggu lagi, ini 1 minggu libur, habis 1 minggu tahajud lagi, ya, itu menggote namanya. Waliyataqid hadzal qari al-madhkur wirdan laziman yuwadhibu alaihi wa yaqdihi idza fatahu hatta ta'tad an-nafsu al-muwadhabata wa tatamarran 'ala al-mudawamah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah.